Obesitas pada anak adalah masalah serius yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka. Selain menambah risiko penyakit seperti jantung, hipertensi, dan diabetes tipe 2, obesitas juga bisa menyebabkan berbagai penyakit lain yang tidak menular. Untuk mencegah dan menangani obesitas pada anak, ada beberapa langkah penting yang harus dilakukan. Pertama, pencegahan primer melibatkan pemberian nutrisi yang tepat sejak lahir. Dimulai dengan ASI eksklusif selama 6 bulan, diikuti dengan empasi, dan kemudian makanan keluarga setelah usia 1 tahun. Pola makan yang sesuai dengan jadwal dan porsi yang tepat sangat penting dalam mencegah obesitas sejak dini. Kedua, pencegahan sekunder fokus pada mencegah terjadinya peningkatan lemak yang berlebihan pada anak usia 1 hingga 5 tahun, yang dikenal sebagai Early Adipose Rebound. Ini melibatkan pemantauan berat badan anak secara rutin di posyandu dengan menggunakan grafik pertumbuhan WHO. Ketiga, pencegahan tersier bertujuan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut pada anak yang sudah mengalami obesitas. Ini mencakup penanganan kondisi kesehatan yang terkait dengan obesitas, seperti hipertensi dan diabetes tipe 2. Oke, terima kasih. Jadi untuk obesitas pada anak itu sebetulnya untuk jangka panjangnya itu banyak ya yang bisa menyebabkan berbagai macam penyakit sebetulnya. Jadi mulai dari kepala sampai kaki itu ada semua. Jadi apakah dia terkait dengan jantung, dengan hipertensi, ya kemudian dengan DM tipe 2, ya ini penyakit gula istilahnya ya, DM tipe 2, dislipidemi, ya itu semuanya, asma juga bisa ya, itu semuanya terkait dengan obesitas. Jadi jangka panjangnya banyak ya, tapi permulaannya adalah dari obesitas dan akan menimbulkan berbagai macam penyakit yang orang bilang non-communicable disease ya, jadi bukan penyakit infeksi ya, tetapi yang non-communicable disease. Ya, jadi obesitas itu sebetulnya ada dua macam ya, ada yang sifatnya nutrisional ya, ada yang sifatnya endogen ya. Yang paling sering, yang lebih 90% itu adalah yang idiopatik atau nutrisional. Nah, di situ berbeda dengan endogen. Endogen itu dia sifatnya sindrom, dan itu memang sulit kita obati karena dia dari genetiknya berbeda dengan yang normal. Tapi yang nutrisional, nah itu yang artinya makan yang banyak, nah ini yang bisa kita tanggulangi ya sebenarnya ya. Nah itu memang agak karena banyak ya, lebih 90%, jadi rata-rata anak yang datang ke kami dan obesitas itu memang karena kondisi yang nutrisional, yang obesity. Ya, jadi makannya yang banyak ya, makan yang banyak sehingga dia menjadi obesitas. Ini yang paling banyak. Sebetulnya pada saat anak lahir 0 sampai 12 bulan itulah pertumbuhan yang paling pesat ya dari seorang anak. Nah, setelah itu dia akan menurun. Jadi kalau kita melihat grafik WHO ya, kita menggunakan grafik WHO ya 0 sampai 5 tahun di situ. Nah, kalau dia memang di atas +3 standar deviasi berarti itu adalah obesitas. Jadi kita untuk anak balita itu kan setiap bulan ke posyandu ya. Nah, bisa kita monitornya di situ. Apakah dia gizi kurang, gizi baik, ataupun dia obesitas, itu kita monitornya di posyandu. Tetapi memang secara selintas memang kita bisa tahu bahwa oh ini anak gemuk misalnya ya, oh ini anak obesitas. Tetapi untuk memastikan lebih jauh apakah ini betul obesitas atau bukan, ya kita sebaiknya kita melihat grafik pertumbuhan. Ya, yang kami pakai di sini adalah grafik WHO. Ya, seperti itu. Kalau dia di atas +3 standar deviasi, nah itu baru kita katakan ini adalah obesitas. Yeah. Penanganan obesitas pada anak memerlukan pendekatan yang holistik, yang mencakup penilaian kalori, dukungan dari orang tua, aktivitas fisik, dan perubahan perilaku. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada diet, tetapi juga memastikan keterlibatan seluruh keluarga dalam mendukung anak mencapai berat badan yang sehat. Dengan langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat, diharapkan anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat, terhindar dari risiko penyakit jangka panjang akibat obesitas. Selain itu, penting bagi orang tua untuk rutin membawa anak ke posyandu atau puskesmas untuk imunisasi dan pemantauan pertumbuhan serta perkembangan anak. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.